Fenomena alam bisa terjadi sewaktu-waktu di mana saja, bahkan di Amerika Serikat. Tornado api yang terjadi saat kebakaran hutan di Los Angeles misalnya. Ini salah satu penyebab mengapa api jadi lebih sulit dikendalikan. Peristiwa ini sebenarnya sangat jarang terjadi, sehingga cukup sulit memecahkan penyebabnya. Tapi fenomena tornado api ini hanya bagian kecil dari banyak fenomena yang pernah terjadi di Amerika. Di Palisades pada Jumat 10 Januari saat kobaran api bergumul hebat dan sudah melahap puluhan ribu hektar, sebuah fenomena aneh dan mengerikan terjadi. Fenomena ini adalah tornado api atau firenado yang muncul di tengah kebakaran. Seperti yang sudah disinggung tadi, sebenarnya fenomena ini sangat jarang terjadi. Tapi dalam kasus-kasus ekstrim, ketika terjadi kebakaran sangat hebat, firenado bisa secara efektif menciptakan sistem cuacanya sendiri. Firenado adalah angin kencang dan api yang menyala pada suhu ekstrim. Pusaran angin terbentuk ketika api memanaskan udara di atasnya dan menarik udara dingin di dasarnya, yang kemudian menciptakan pusaran yang mandiri. Nah, singkatnya nih, firenado terjadi saat angin bertemu dengan udara panas dari api. Firenado adalah fenomena yang bisa terjadi di seluruh dunia, tapi paling sering terjadi di Amerika Serikat dan Australia. Tapi, apa bahayanya? Selain karena mampu mencapai suhu setinggi 800 derajat Celcius, firenado bisa menyebabkan api menyebar dengan memuntahkan bara api dan puing-puing panas. Selain itu, ketika cukup besar, pusaran angin ini akan menyebabkan kerusakan yang serius. Bisa merobohkan pohon, merusak kendaraan, dan merusak atap rumah karena kecepatannya yang bisa mencapai lebih dari 160 km per jam. Tornado api inilah yang disebut memperparah kondisi kebakaran yang ada di Palisades. Bersamaan dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles, kembali beredar video penampakan api berkobar-kobar seperti turun dari langit menuju kawasan hutan di Colorado, Amerika Serikat. Dari video yang beredar, kejadiannya itu di tanggal 10 Desember 2024. Video ini tertangkap kamera pilot helikopter yang sedang melintas di sekitar kawasan. Video ini pun langsung mengundang banyak reaksi dari warganet. Nah, terlepas dari perdebatan, beberapa netizen mengajukan hipotesis bahwa peristiwa tersebut mungkin disebabkan oleh fenomena alam, seperti sambaran petir dari awan cumulonimbus. Ya, meski demikian belum ada konfirmasi resmi terkait keaslian atau penjelasan ilmiah yang mendalam mengenai peristiwa ini. Gumpalan asap tebal memenuhi udara dan menggelapkan langit memang pernah terjadi di Colorado. Tapi itu terjadi di tahun 2020. Penyebabnya adalah kebakaran yang terjadi di Cameron Peak dari mulai Agustus dan baru terkendali pada bulan Oktober. Kondisi kering ditambah percikan api yang diyakini berasal dari aktivitas manusia jadi pemicu kebakaran ini. Kebakaran ini menghanguskan 164.000 hektar lebih dan memicu penutupan jalan dan evakuasi. Kebakaran ini bahkan jadi kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara bagian Colorado. Mari kita kembali membahas soal kebakaran di LA. Di tengah kebakaran hutan di LA, dari banyak gambar pohon yang beredar, termasuk pohon palem yang jadi ikon di California, bisa tetap bertahan hidup. Sama sekali tidak terbakar, padahal di sampingnya ada rumah dan mobil yang terbakar. Nah, di akun X, ada teori yang menyebut kalau hal ini disengaja. Pemerintah Amerika Serikat sengaja membakar rumah-rumah dengan menggunakan senjata energi langsung atau DEW kelas militer dengan tujuan perampasan tanah besar-besaran. Teori lain, karena adanya gelombang microharp yang merupakan program penelitian ionosfer rahasia yang didanai oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Nah, gelombang ini kemudian membakar logam yang ada dalam rumah. Karena pohon tidak punya logam, jadi lebih sulit bagi pohon untuk terbakar oleh gelombang mikro. Sebenarnya, sebelum ada kebakaran di LA, Amerika sudah dihebohkan dengan adanya kabut tebal yang menyelimuti beberapa daerah di Amerika Serikat. Kabut ini mulai muncul di akhir Desember di beberapa wilayah di Texas dan beberapa negara bagian lainnya yang disebut membuat sebagian orang merasakan ada bau aneh seperti bahan kimia dan mengalami masalah pernafasan dan kelelahan.
Dari video yang beredar, orang-orang menerangi kabut dengan senter dan anehnya ada semacam partikel-partikel yang cukup besar. Hal ini pun kemudian menimbulkan kekhawatiran kalau kabut ini bukan kabut biasa, melainkan senjata biologis yang mengandung bahan kimia berbahaya. Sejumlah ahli teori konspirasi pun kemudian mengaitkan fenomena kabut ini dengan penampakan objek misterius di berbagai lokasi di Amerika. Namun, para ahli membantahnya dan menyebut kalau ini alami. Kabut adalah kumpulan air atau kristal es, jadi secara otomatis dapat terlihat ketika terkena dengan cahaya yang kuat. Mengenai bau-bau kimia yang tidak biasa, ini juga alami. Partikel dalam kabut cenderung menyerap polutan serta partikel lainnya yang ada di udara. Hal ini menyebabkan kabut sering mengandung bahan kimia buatan manusia, terutama di area yang terkontaminasi. Selain itu, kabut juga memang bisa menimbulkan masalah pernafasan dan iritasi tenggorokan. Objek misterius yang terbang di langit New Jersey yang menyebabkan kabut tebal sempat disebut-sebut sebagai UFO. Itu karena bentuk-bentuknya yang menyerupai bola putih berbentuk UFO. Dan setelah objek ini terlihat, ternyata ada sekitar 5.000 laporan yang menyebut kalau mereka melihat penampakan UFO. Namun, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri, tidak ada bukti adanya ancaman terhadap keselamatan publik terkait penampakan UFO tersebut. Kemungkinan besarnya, penampakan UFO ini adalah pesawat drone. Tapi, belum ada penjelasan yang bisa menjawab soal kemunculan drone-drone misterius ini sih. Namun ada banyak yang menyebut kalau kemunculan drone-drone ini sebagai Project Blue Beam. Ini adalah teori lama yang dicetuskan oleh jurnalis Kanada. Teori ini menuduh adanya operasi rahasia oleh para elit global untuk mendirikan pemerintahan dunia totaliter dengan mengatur peristiwa langit atau supernatural palsu menggunakan teknologi NASA yang futuristik. Teknologi ini kemudian akan memanipulasi pikiran-pikiran manusia, lalu menciptakan ilusi komunikasi langsung dengan para dewa, dan mensimulasikan invasi alien untuk membenarkan adanya kontrol otoriter. Tapi nih, salah satu misteri yang termasyhur adalah misteri batu berjalan di wilayah Death Valley di California. Batu-batu besar ini bergerak sendiri dan meninggalkan jejak panjang di permukaan danau kering, seolah-olah ada yang menarik atau ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Fenomena sains ini membingungkan para peneliti sejak awal tahun 1900-an dan memicu berbagai teori, mulai dari angin kencang hingga kekuatan magnet. Bahkan hingga teori tentang campur tangan makhluk luar angkasa. Setelah 99 tahun, misteri ini baru terpecahkan bahwa misteri ini bukanlah tipuan ataupun ilusi. Penyebabnya adalah kombinasi yang sangat spesifik di musim dingin. Ketika suhu malam turun cukup rendah, lapisan tipis es tersebut di atas danau kering. Pada siang hari, es ini mencair menjadi panel-panel besar yang mengapung. Angin ringan kemudian mendorong panel-panel ini, kemudian menggeser batu-batu tersebut dengan perlahan. Gerakan batu-batu ini biasanya berlangsung hanya beberapa hari, tetapi jejak yang ditinggalkan dapat bertahan selama 3 hingga 4 tahun sebelum menghilang. Batu dengan permukaan kasar cenderung meninggalkan jejak yang lurus dan teratur, sementara batu dengan permukaan halus bisa meninggalkan jejak yang berkelok-kelok. Nah, fenomena ini kemudian disebut dengan sailing rock. Fenomena lain yang sering terjadi di Amerika adalah snow roller. Fenomena ini pernah terlihat di Ohio sekitar 10 tahun yang lalu. Bentuknya itu seperti bola-bola, seperti bol jerami atau bal jerami yang dimana ada rongga di dalamnya. Roll salju adalah fenomena meteorologi langka yang hanya bisa dilihat beberapa tahun sekali. Fenomena ini adalah fenomena alam yang terbentuk ketika angin mendorong salju melintasi tanah, mengumpulkannya ke dalam silinder berongga. Namun, hanya kondisi yang sangat spesifik yang bisa mendukung terbentuknya snow roller. Butuh campuran antara kelembapan, salju, angin, dan suhu. Harus ada sedikit debu salju di antara lapisan es di tanah, seringkali di bukit atau hamparan lain. Debu salju harus cukup basah sehingga dapat menempel pada dirinya sendiri dan tidak menempel di tanah. Dalam kasus langka di mana roll salju terjadi,
Hal ini seringkali tidak terjadi di kota-kota yang sibuk ya. Lebih sering terjadi fenomena ini dipicu di pedesaan.